Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Rizkiana dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar listrik. Yang pertama yaitu awal mula terjadinya listrik. Setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut molekul. Apabila molekul ini dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, bagian-bagian kecil ini disebut atom. Tiap-tiap atom mempunyai satu inti yang disebut proton. Proton mempunyai listrik yang bermuatan positif dan dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Proton ini dikelilingi oleh satu atau beberapa benda yang sangat kecil dan benda ini disebut elektron. Elektron yang berada pada lapisan terluar disebut elektron bebas. Elektron bebas ini cenderung dan mudah sekali untuk berpindah ke atom lain yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, elektron ini turut berputar mengelilingi proton dari atom yang bersangkutan. Akibat dari perpindahan elektron bebas ini, maka terjadi kekosongan di dalam atom yang ditinggalkan dan diisi oleh elektron bebas yang berasal dari atom lain. Apabila pergerakan dari elektron bebas ini teratur ke satu arah, maka timbul aliran listrik atau muatan listrik. Di sini ada arus listrik, di mana arus merupakan perubahan muatan terhadap waktu atau banyaknya muatan yang melintasi suatu luasan penampang dalam suatu satuan waktu. Arah arus listrik searah dengan arah pergerakan muatan positif atau berlawanan arah dengan arah pergerakan muatan negatif. Rumusnya I sama dengan Q per T, di mana I merupakan simbol kuat arus yang satuannya yaitu ampere, Q itu muatan listrik, satuannya yaitu coulomb, T itu waktu, satuannya itu sekon. Jenis arus listrik yang pertama yaitu arus listrik searah atau biasa kita sebut DC, dan arus listrik bolak-balik atau biasa kita sebut AC. Arus listrik searah merupakan arus listrik yang mengalir dengan arah dan besar yang tetap atau konstan. Sedangkan arus bolak-balik merupakan arus yang secara periodik berubah-ubah baik arah maupun besar. Di sini terdapat reaksi akibat aliran arus listrik. Yang pertama yaitu reaksi panas, yang kedua reaksi cahaya, yang ketiga reaksi kemagnetan, yang keempat reaksi kimia listrik, dan yang terakhir reaksi padam. Nah, di sini ada tegangan listrik. Tegangan listrik merupakan kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lain. Satuannya yaitu volt dan simbol satuan untuk volt itu yaitu V. Di sini ada sumber tegangan. Yang pertama dari baterai, yang kedua dari aki, dan yang ketiga itu dari PLN. Hambatan listrik. Perlawanan penghantar terhadap pelepasan arus disebut tahanan atau hambatan. Satuannya ditetapkan yaitu ohm. Simbol formulanya yaitu R, di mana simbol satuan untuk ohm yaitu omega dari huruf Yunani. Nah, 1 ohm itu sama dengan tahanan yang dengan perantara tegangan 1 volt mengalir kuat arus sebesar 1 ampere. Nah, di mana rumusnya yaitu R sama dengan V per I, di mana R itu hambatan listrik, satuannya ohm, V itu voltage atau tegangan yang satuannya volt, dan I itu kuat arus listrik yang satuannya itu ampere. Hukum Ohm. Pada suatu rangkaian tertutup, besarnya arus berubah sebanding dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan beban tahanan atau hambatan.
sini dapat kita lihat rumus segitiga P, R, dan I. Nah, selanjutnya ini penghantar arus listrik, di mana yang pertama itu ada konduktor, di mana bahan yang mudah mengalirkan arus listrik. Yang kedua itu isolator, yang dimana bahan yang sulit atau tidak bisa dialiri oleh arus listrik. Yang ketiga yaitu semikonduktor, yang dimana bahan yang kadang-kadang menjadi isolator dan kadang-kadang menjadi konduktor. Dan yang terakhir itu daya. Besarnya daya pada suatu rangkaian dapat dihitung dengan P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat dibagi R, di mana P merupakan daya, satuannya itu watt, V itu tegangan, satuannya volt, dan I itu arus, satuannya ampere. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.